Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Dery Agustini dengan NPM 2021020042. Saya dari kelompok 4 bersama rekan saya bernama Kitama Putra, Diki Alvindo dan Dimas Aji Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan tema Konstitusi dan Tata Perundang-undangan Indonesia. Secara garis besar, konstitusi adalah seperangkat aturan dalam kehidupan bernegara yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dan negara itu sendiri. Konstitusi suatu negara bisa disebut dengan undang-undang dasar. Dalam pengembangan negara dan warga negara yang demokratis, keberadaan konstitusi demokrasi lahir dari negara demokrasi. Namun demikian, tidak ada jaminan adanya konstitusi yang demokratis akan melahirkan sebuah negara yang demokratis. Hal itu disebabkan oleh penyelewengan atas konstitusi oleh pengusaha otoriter. Selanjutnya, konsep dasar konstitusi. Adapun pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer, yang berarti membentuk. Maksud dari istilah ini ialah pembentukan, penyusunan, dan pernyataan akan suatu negara. Dalam bahasa Latin, konstitusi merupakan gabungan dua kata, yakni kam berarti bersama dengan, sedangkan statuer berarti membuat sesuatu agar berdiri. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris, constitution, memiliki makna yang lebih luas dari undang-undang dasar, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur cara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam masyarakat. Dari pengertian di atas, konstitusi dapat disimpulkan yang pertama, kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa. Yang kedua, dokumen tentang pembagian tugas dan wewenang dari sistem politik diterapkan. Yang ketiga, deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Adapun tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dalam paham konstitusi demokratis dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi 1. Anatomi kekuasaan tunduk pada hukum, 2. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, 3. Peradilan yang bebas dan mandiri, 4. Pertanggungjawaban kepada rakyat. Selanjutnya, fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, gaya, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Konstitusi juga berfungsi sebagai piagam kelahiran, sebagai sumber hukum tertinggi, sebagai identitas nasional dan lambang persatuan, sebagai alat membatasi kekuasaan, sebagai pelindung hak asasi manusia, dan kebebasan warga negara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Diki Tama Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Tama Putra. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik sejak lama dikenal pada zaman Yunani yang memiliki beberapa kumpulan hukum sejalan dengan perjalanan waktu pada masa kekaisaran. Selanjutnya, Roma pengertian konstitusi mengalami perubahan makna. Ia merupakan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar. Pernyataan ini dan pendapat ahli hukum. Selanjutnya pada abad ke-7 zaman klasik, lahirlah Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Piagam yang dibentuk pada awal masa klasik Islam 622 Masehi merupakan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh berbagai macam kelompok dan golongan seperti Yahudi, Kristen, Islam, dan lain-lain. Konstitusi Madinah berisikan tentang hak bebas berkeyakinan, kebebasan berpendapat, kewajiban dan hidup masyarakat, dan mengatur kepentingan umum dan kehidupan sosial yang majemuk. Selanjutnya, isi pasal 44 di Piagam Madinah mengatakan bahwa mereka para pendukung piagam saling bahu-membahu dalam menghadapi penyerangan atas kota mereka yakni Madinah yang plural tampak terlihat pada bunyi pasal 24 yang menjelaskan bahwa kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum selama dalam peperangan. Ikatan persatuan ini semakin diperjelas dalam pasal 25 yang menegaskan bahwa kaum Yahudi dari Bani Awaf adalah satu umat dengan kaum mukmin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum mukmin agama mereka. Kebebasan beragama ini juga berlaku bagi sekutu-sekutu mereka dan diri mereka sendiri.
Dalam perjalanan sejarah konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa pergantian baik nama maupun substansi materi yang dikandung perjalanan sejarah konstitusi Indonesia, antara lain Undang-Undang 1945 yang masa berlakunya sejak 8 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Dua, Konstitusi Republik Indonesia serta lazim dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS dengan masa berlakunya 27 Desember 1949 sampai 17 Oktober 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia 1950 yang masa berlakunya sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan yang terakhir, keempat, Undang-Undang 1945 yang merupakan perbedaan kembali konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang. Sekian presentasi saya tentang materi B. Alfindo, saya di sini akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana dalam penjelasan konstitusi bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Artinya, negara Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dalam konsep ini, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Adanya perlindungan terhadap HAM. 2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM. Ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan. Keempat, adanya peradilan administrasi. Dalam tata urutan atau disebut juga hierarki, ini berkaitan dengan implementasi konstitusi negara Indonesia yang merupakan tingkat perundang-undangan. Di awal tahun 1996, pada ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1996 pada lampiran 2 disebutkan bahwa tata urutan perundang-undangan Indonesia sebagai berikut, yaitu 1. Undang-Undang 1945, 2. Ketetapan MPR, ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 4. Peraturan pemerintah, 5. Keputusan presiden, 6. Peraturan pelaksanaan seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Yang selanjutnya, berdasarkan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2020, tata perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut, yaitu 1. Undang-Undang 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-undang, 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kelima, peraturan pemerintah, 6. Keputusan presiden, 7. Keputusan daerah. Penyempurnaan terhadap tata urutan perundang-undangan di Indonesia terjadi kembali pada tanggal 24 Mei 2004 ketika DPR menyetujui keputusan rancangan undang-undang pembentukan perundang-undangan yang berlaku secara efektif pada November 2004. Keberadaan undang-undang ini sekaligus menggantikan peraturan dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000. Tata peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan ini telah diatur pada pasal 7, yakni sebagai berikut. 1. Undang-Undang 1945, 2. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ketiga, peraturan pemerintah, keempat, peraturan presiden, kelima, peraturan daerah yang meliputi peraturan daerah provinsi, kabupaten, dan desa. Konstitusi negara hendaknya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal mengenai penyelenggaraan negara. Karena satu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Pada dasarnya, ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek keternegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku secara keseluruhan adalah pengganti konstitusi. Sistem ini dianut oleh hampir di semua negara. Sistem yang kedua adalah apabila konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi dengan perkataan lain. Artinya, amandemen tersebut merupakan menjadi bagian dari konstitusi lainnya. Negara yang menganut sistem ini adalah negara Amerika Serikat. Sekian dari presentasi saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Haji Pertama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. D.
perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia telah sepakat menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai sesuatu revolusi groundbreaking yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yaitu penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Lalu periode 5 Juli sampai sekarang, penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya adalah, konstitusi merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, pihak yang diperintah atau rakyat, dan hubungan di antara keduanya, yang bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyatnya yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berkedaulatan dengan dibentuknya tata urutan perundang-undangan. Maka segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya batal demi hukum dan tidak bisa dilaksanakan. Konstitusi demokratis meliputi yang pertama, anatomi kekuasaan atau kekuasaan politik. Yang kedua, jaminan perlindungan dan HAM. Yang ketiga, peradilan yang bebas dan mandiri. Yang keempat, pertanggungjawaban rakyat kepada akuntabilitas publik sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.